Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel with me Intan. Di video kali ini aku akan bahas tentang IP address dan subnetting. Nah, IP address dan subnetting ini masih jadi bagian dari pembelajaran FTCNA ya teman-teman. Di IP address dan subnetting ini kita akan belajar tentang IP address dan subnetting tentu aja. Ada IP public dan IP private, ada classful dan classless addressing, ada juga contoh kasus subnetting, ada konsep block dan juga konsep switch, juga router. Nah, ketika kalian ingin menghubungkan perangkat ke satu perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas itulah yang dinamakan IP address. Singkatnya, IP address adalah identitas perangkat atau nama dari suatu perangkat. IP address dibagi menjadi dua versi, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Namun kita hanya akan bahas IP versi 4 ya teman-teman. Nah, di IP versi 4 ada 4 oktet. Yang di setiap oktetnya itu ada 8 bit. Di IP versi 4 juga ada yang dinamakan prefix atau subnet mask. Kedua hal tersebut adalah hal yang sama ya teman-teman, bedanya prefix digunakan di MikroTik, sedangkan subnet mask digunakan di Cisco. Nah, biasanya penempatan prefix ini ada di belakang oktet keempat atau di oktet terakhir ya teman-teman. Ada di sini ya teman-teman. Nah, /24 itu ada 256 IP yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut di subnetting. Jadi apa itu subnetting? Jadi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Oke, selanjutnya ada IP public dan IP private. Singkatnya, IP public, tunggu bentar. Nah, singkatnya IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, atau instagram.com, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh kalian, asalkan device yang kalian gunakan terhubung ke internet. Sedangkan alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di IP private juga ada kelas-kelas IP ya teman-teman. Ada kelas A, B, dan C. Sebenarnya ada kelas D dan E juga, tapi sudah tidak dipakai atau umumnya hanya dipakai sampai kelas C. Nah, sebagai gambaran network address translation, ada beberapa device yang dihubungkan ke switch lalu ke router. Nah, di router ini terjadilah proses NAT. Nah, dari router terhubung ke ISP. Oke, lanjut. Selanjutnya ada IP classful dan classless. Classful addressing berarti pengelamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless addressing merupakan pengelamatan IP yang tidak berdasarkan kelas. Bisa kita lihat ilustrasi gambar ini. IP private itu ada kelas A, B, C, D, dan E. Namun yang dipakai umumnya hanya sampai A, B, dan C. D dan E ini
tidak dipakai ya teman-teman. Nah, untuk tabel yang lebih spesifiknya ada di sini. Nah, kelas A itu dimulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dengan default subnetnya ada 255.0.0.0. Nah, untuk kelas B dimulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dengan default subnetnya 255.255.0.0. Nah, untuk kelas C dimulai dari 192.168.0.0 sampai 192.255.255.255 dengan default subnet 255.255.255.0. Nah, selanjutnya ada contoh kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti mencari prefix atau subnet mask yang sesuai. Nah, prefix ini biasanya digunakan di Mikrotik, sedangkan subnetting digunakan di Cisco. Sebenarnya sama aja ya guys. Nah, prefix atau subnetting ini adalah penentu jumlah IP yang bisa kita pakai. Selanjutnya ada IP network, adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Selanjutnya ada IP broadcast, yaitu alamat IP yang digunakan untuk menentukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, selanjutnya ada range IP yang bisa digunakan atau jarak IP yang bisa kita gunakan ya. Nah, sebagai ilustrasi, kita akan pakai IP network sebagai kampung durian runtuh atau sebagai identitas, sedangkan IP broadcast sebagai Pak RT-nya atau yang memberikan informasi kepada warga-warga di kampung durian runtuh. Oke, kita akan coba menghitung. Tunggu sebentar ya. Nah, coba kita taruh IP 172.16.10.0. Kita taruh aja biar lebih mudah, kita taruh aja X ya teman-teman, lalu slash. Jadi pertama-tama kita akan cari prefixnya ya teman-teman. Nah, untuk nyari prefix ini kita harus tahu berapa banyak user yang membutuhkan IP. Kita kasih contoh aja, ada 12 PC atau user yang membutuhkan IP. Nah, cara menghitungnya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 12 tapi tidak terlalu jauh dari angka 12. Nah, kita bisa menggunakan rumus 32 dikurangi angka yang menjadi pangkat sebelumnya, yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Berarti kita taruh 4 sama dengan 32 dikurangi 4 sama dengan 28, yang artinya prefixnya atau slashnya adalah 28. Lanjut, kita cari total IP-nya. Nah, untuk mencari total IP, kita tinggal taruh 2 pangkat 32 dikurangi, oh ya teman-teman, 32 itu jumlah bitnya ya. Nah, kita bisa kurangi 32 dikurangi total prefixnya, teman-teman, dikurangi prefixnya yaitu 28. Jadi 32 dikurangi 28 sama dengan 24,
4, yang artinya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, jadi total IP-nya ada 16 ya, teman-teman. Oke, lanjut kita cari subnet max-nya. Cara mencarinya adalah 256 dikurangi total IP-nya. Total IP-nya yaitu 16. Nah, sama dengan 240. Nge-lag ya, teman-teman. Nah, jadi cara penulisannya adalah 255.255.240. Selanjutnya kita cari IP network. Nah, IP networknya ini angka awalnya atau angka yang menjadi angka awal untuk dipakai itu 0. Ada kelipatan dari total IP yaitu 16 ditambah 16 lagi, jadi 16 ditambah 16 sama dengan 32. 32 ditambah 16 sama dengan 48. Nah, selanjutnya kita cari IP broadcast-nya. IP broadcast ini tinggal dikurangi 1 dari IP network ya. Jadi 16 dikurangi 1 sama dengan 15. 32 dikurangi 1 sama dengan 31. 48 dikurangi 2 sama dengan 47. Nah, terakhir kita cari IP range-nya. Jadi IP range itu kita tulis dari blok subnet pertama ya. Jadi 172 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, tapi IP yang bisa dipakai atau IP host atau IP validnya itu ada 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Jadi ditambah 1 dikurangi 1 ya, teman-teman. Nah, aduh sebentar. Nah, selanjutnya ada konsep blok subnet. Jadi diibaratkannya ada satu gedung dengan 3 lantai. Dengan lantai 1 menggunakan blok subnet ke-1, lalu lantai kedua menggunakan blok subnet kedua, lalu lantai ketiga menggunakan blok subnet ketiga. Nah, di dalam satu lantai pasti terdiri dari beberapa device. Kalau satu lantai tersebut memakai blok subnet yang sama, misalnya blok subnet 1 atau blok subnet 2, itu akan saling berkomunikasi ya, bisa saling berkomunikasi. Tapi sayangnya antara lantai 1, 2, dan 3 itu tidak bisa berkomunikasi. Tapi bisa kita beri jalan alternatif, yaitu konfigurasi VLAN atau menggunakan switch atau juga menggunakan router ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada IP versi 4 delivery type. Yang pertama ada unicast atau one-to-one communication. Contohnya dari satu device sumber ke
langsung ke device tujuan. Jadi mirip eye to eye ya teman-teman. Biasanya IP kelas ABC yang menggunakan tipe ini. Lalu ada multicast atau one to many communication. Contohnya dari satu sumber device ke satu grup device gitu. Contohnya dari ini PC 1 ke PC 2 dan 3. Biasanya IP kelas D yang melakukan delivery type ini. Yang terakhir ada broadcast atau one to all communication. Nah, dari satu sumber device dikirimkan ke seluruh device yang terhubung ya, teman-teman. Oke, yang terakhir ada konsep switch dan router. Switch ini mengkoneksikan perangkat yang satu network. Nah, kata kuncinya adalah satu network. Sedangkan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Kata kuncinya adalah berbeda network. Sebagai ilustrasinya, anggap saja dalam satu ruangan ada beberapa device yang terhubung dengan blok subnet yang sama dan juga menggunakan switch. Nah, satu ruangan tersebut akan bisa saling berkomunikasi. Namun di sebelahnya ada satu ruangan juga yang menggunakan blok subnet yang sama dan juga menggunakan switch. Namun kedua ruangan tersebut tidak bisa saling berkomunikasi atau saling mengirimkan informasi. Nah, cara agar dua ruangan tersebut bisa berkomunikasi, kita bisa menggunakan router. Nah, router tersebut bisa kita konfigurasikan agar kedua ruangan tersebut bisa berkomunikasi. Oke. Nah, jadi itu dia tentang IP address dan subnetting yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang salah atau menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.